السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على اجتماعنا في هذا المكان، في هذا المستشفى، وفي هذا الاجتماع المبارك من النساء والرجال لقراءة السيرة النبوية والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang diberikan Allah kepada kita semua sehingga bisa hadir berkumpul pada malam hari ini di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, di rumah yang penuh dengan barakah insyaallah, dalam rangka membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghaturkan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu terus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya memberikan rahmatnya, memohonkan maghfirah. Malaikat memohonkan maghfirah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Haturkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dari Allah kepada kita semua untuk selalu bersalawat dan bersalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha 10 wa man shalla biha 10 sallallahu alaihi 100 wa hakadha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya menyatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat, artinya 10 rahmat. Jadi kalau kita di tempat ini baca maulid kemudian bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, saat itu juga kita mendapatkan balasan langsung dari Allah 10 rahmat. Jika kita di dalam majelis ini membaca 10 kali salawat, maka mendapatkan balasan 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Hitungannya seperti itu, 1000 dibalas 10.000, 10.000 100.000 terus. Jadi beruntung orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبهذا الاجتماع المبارك قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي الله. Dan dalam satu keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan bahwa tidaklah berkumpul 40 daripada umatku ini kecuali ada di antara mereka orang yang wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadillah. Khaslatan yasafaqahuma shay'un min al-khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadillah. Al-kull ya'taqid fi akhihi annahu al-wali alladhi bijanbihi. لذلك تقع حسن الظن بالله ويخرج بالحسن الظن ان قال الله تعالى ان بعض الظن اثم. لم يقول الظن كامل ان بعض الظن اثم. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbaik sangka kepada saudara-saudara kita muslim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 perkara daripada kebaikan yang tidak bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, tidak bisa mengalahkan 2 kebaikan ini. Apa yang pertama? Berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, berbaik sangka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap dari kita harus punya rasa husnudzon, berbaik sangka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yakini bahwa orang yang di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di depan kita, di belakang kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala
karena tidak berkumpul 40 daripada umat Nabi kecuali di situ ada wali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. يخرج بالظن حسن الظن إذا قال واحد فقال الإمام علي قال إنه يخرج بثلاثة أشياء حسن الظن لا يكون حسن الظن فيه في المعاملة وفي الدين وفي الحرب. إذا كانت عندك دين إلى حد بالآية الصريحة فاكتبوه، وأنك تكتب ورقة أنك بينك وبينه هذا سنة، يعني واجب تكتب ورقة، ما هو تقول خلاص أنا هذا عرفه صاحب أنا ما في ما يعني هذا من الظن، ما هو سوء الظن، يعني ما هو حسن الظن كان دائما خلاص حسن ظن في كل شيء. كذلك في الحرب. Dikatakan oleh sebagian sahabat, ada yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berbaik sangka ini tidak dianjurkan dalam beberapa hal. Yang pertama, jika berurusan dengan utang piutang. Kalau ada orang datang kepada kita kemudian pinjam uang, walaupun kita kenal, walaupun kita tahu orangnya, walaupun itu teman, walaupun itu saudara misalnya, maka dianjurkan oleh Islam untuk menulis utang tersebut, tertulis bahwa fulan utang tanggal sekian, nominalnya sekian. Jangan dikatakan oh enggak, saya husnudzon sama dia pasti bayar. Ini tidak dianjurkan. Jadi tetap dianjurkan untuk menulis utang piutang. Karena subhanallah kadang manusia ini lupa. Wis mari utang oleh setahun 2 tahun lali, ditagih, loh wis tak bayar gitu. Nah, dianjurkan untuk mencatat utang. Jangan husnudzon, oh insya Allah dia bayar. Dianjurkan tetap dicatat utang piutang. كذلك في المعاملات التجارية، في المعاملات ضروري من شهود وتكتب أوراق وهكذا، يعني واجب. ليس الثقة، في واحد يقول لك لا ثقة بيني وبينه ثقة، الثقة هذه لا تخرج بحسن الظن، ليس لها دخل في هذا حسن الظن بعباد الله. كذلك في الحرب بينك في المعركة، إذا في واحد يجي خلاص يحارب بالسيف تقول لا يمكن هذا لابد نحسن الظن فيه، يمكن هذا ما يريد قتل هذا نفس ما يخرج به حسن الظن. Yang kedua yaitu di dalam muamalah atau jual beli. Kalau terjadi jual beli sesama muslim dianjurkan untuk tertulis atau dengan saksi-saksi. Saya jual misalnya barang saya ini dengan harga sekian juta, atau saya jual rumah ini kepada Anda dengan harga 500 juta. Ini harus ditulis, tanda tangan. Jangan husnudzon, ya, jangan husnudzon. Oh, enggak usah gitu-gituan, podo percaya. Tidak dianjurkan seperti itu. Ditulis, dianjurkan untuk tertulis semua jual beli. Utamanya jika benda yang dijual ini adalah benda-benda yang harganya tinggi, jutaan, tulis semuanya, tanda tangan orangnya, walaupun kita sama-sama kenal, karena nanti ditakutkan ada sesuatu, nanti ada yang dirugikan, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dianjurkan kita berbaik sangka ketika ada konflik atau peperangan, masa-masa perang. Kemudian kita melihat ada orang bawa senjata mendekati kita, jangan husnudzon, harus siap-siap. Oh mungkin dia ini mau bunuh cecek misalnya, ternyata yang dibunuh dia. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk husnudzon, tapi kita harus siap siaga, begitu. Untuk kondisi-kondisi yang lain kita berhusnudzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Naam, hakadha. لابد علينا أن نتفق فيما بيننا في هذه المجالس وفي هذه الاجتماعات على أن ننصح، أن نتناصح فيما بيننا، النصيحة لله في كل خير، أن نأتي بالآخرين يجتمعون يحضرون هذه المجالس الخير، لأن الصلاة على النبي فضل عظيم فيها الصلاة على النبي، وفي هذا الوقت المبارك بين المغرب والعشاء كنز من الكنوز يقولون السلف الصالح، الإحياء ما بين المغرب والعشاء. Kemudian beliau mengatakan ketika kita
menghadiri majelis seperti ini, majelis maulid, majelis sholawat, majelis ilmu, hendaknya kita saling tolong menolong, saling membantu. Yang tidak ingat kita ingatkan, mungkin dengan telepon ya, atau dengan WhatsApp misalnya diingatkan, kok bengi pengajian. Ini namanya saling tolong menolong dalam kebaikan. Juga misalnya yang tidak punya kendaraan, mungkin bisa kita jemput, kita lewati rumahnya, ayo bareng. Di sini kita akan mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena hadir dalam majelis-majelis seperti ini itu fadilahnya, keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Utamanya majelis ini diadakan di waktu yang mulia, waktu antara maghrib dan isya. Kita membaca maulid, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita yang soleh, para ulama-ulama kita, keberuntungan itu, keberuntungan yang besar bisa kita dapatkan ketika kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وفقنا الله سبحانه وتعالى الجلوس في مغرب العشاء على سماع شمائل المصطفى أو طلب العلم. كذلك الوقت المبارك كما سمعنا في الكلام في بداية الهداية، في الكلام هذا في التسبيح ما عند من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الفجر، هذا في أجر عظيم. قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Kemudian di awal pengajian tadi ini kita dibacakan kitab yang biasa kita baca setiap bulan, setiap 2 minggunya, itu kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Di situ juga menyebutkan waktu yang berikutnya yang mulia, waktu yang mulia, yaitu antara sholat subuh sampai terbitnya matahari. Karena itu para ulama menganjurkan supaya kita tidak tidur di waktu itu, tapi kita bangun dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir yang dianjurkan oleh para ulama termasuk Al-Imamul Ghazali, yaitu ucapan subhanallahil azim wa bihamdih, dibaca di waktu subuh 100 kali. Di antara fadilahnya, keutamaannya, kata para ulama, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih di waktu subuh, maka fadilahnya akan ditanam bagi dia tanaman-tanaman ada di surga nanti. Nah, dari penjelasan seperti ini kita bisa memahami bahwa pembangunan di surga itu sudah berjalan saat ini, yaitu bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi orang-orang yang lisannya selalu berzikir basah karena zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengamalkan apa yang dianjurkan ulama, itu di surga itu bangunan kita lagi dikerjakan, dibangun bangunan, ya dikasih pohon-pohon yang bagus untuk disiapkan untuk kita. Kalau sudah disiapkan untuk kita, tidak mungkin mlebu neraka karena bangunannya sudah ada di sana. Karena itu dianjurkan di waktu subuh untuk memperbanyak zikir, di antaranya zikir subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali. كذلك سبحان الله وبحمده قراءتها 100 مرة تحط الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Begitu juga di antara keutamaan membaca subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali di waktu subuh, yaitu fadilahnya, keutamaannya menghapus dosa-dosa, walaupun dosa itu sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Dosane akeh di zaman atau di waktu-waktu dahulu ketika muda misalnya, maka kita rutini membaca subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali di waktu subuh, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك تقترنها بالاستغفار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. حتى في أحد الصالحين رؤيا له أحد رآهم يقولوا يا ابني شوف هذه سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، هذه عظيمة عجيبة. بعد ما توفي يخبر هذا في الرؤيا أن هذه عظيمة وأفادته كثير في الآخرة.
subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ba'da al-fajr. Membaca subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, kalau bisa 100 kali, kalau tidak mampu yang 40 kali di waktu subuh. Itu diceritakan ada orang yang selalu membaca zikir ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, di waktu subuh. Orang ini meninggal, istiqomah baca itu, meninggal. Kemudian setelah meninggal putranya mimpi abahnya, mimpi bapaknya ini. Dilihat abahnya ini ada bergelimang dalam kenikmatan di kuburnya. Maka ditanya, ya bah, pak, kok bisa kok dapat kenikmatan seperti ini, karena apa? Kata abahnya, karena dulu di masa hidup saya tidak pernah meninggalkan membaca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca 100 atau 40 kali. والتسبيح سبب يعطيك روحانية، سبب اللي يعطيك ثقة في النفس ويعطيك قوة، والوهن يخف الوهن اللي في الجسم هذا ويعطيك نشاط. هذا الآية تقول واصبر على ما يقولون، معنى الآية نزلت في رسول الله واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. Dikatakan di antara manfaat orang yang istiqomah membaca zikirnya setiap hari. Ya, zikir setiap hari diatur waktunya, tidak pernah ditinggal. Di antara manfaatnya itu dia akan merasa hari itu, merasa apa ya, badannya itu sehat. Kemudian dia akan semangat di hari itu. Kalau sudah pagi dibuka dengan zikir, maka dia akan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang kosong daripada zikir. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah, berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya inda tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, ketika terbitnya matahari dan mendekati terbenamnya matahari. Ini waktu dijaga, jangan sampai kosong daripada zikir. Karena orang yang tidak ada zikir dan orang yang istiqomah zikir itu bisa dibedakan, bisa dirasakan oleh pribadinya masing-masing. Lah wis maca zikir isuk iku metu iku kok seger. Mau nglakoni apa semangat, mau maca Quran semangat, mau sholat jamaah semangat. Tapi kalau wis subuh turu, apa meneng ndak sholat subuh, ini lemes wisan ya. Delok Quran wis males, delok masjid koyo ado kok nang bangil ngono ya. Tapi kalau sudah subuh bangun maca zikir, itu hari itu berjalan dengan semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. كل العبادات تنشط الجسم وتنشط إذا نشطت الروح ينشط الجسم. إذا أنت منهك روحيا ما في عبادة، ما في يعني تعبان في العبادة، شغل بس ما في صلاة على النبي، ينهك الجسم ويتعب الروح، تتعب، تكون منغلقة هكذا. خصوصا تقوى الروح كذلك في قيام آخر الليل. هذا قيام آخر الليل تقوى به الروح، تعطيك طاقة روحانية قوية. هذه قيام آخر الليل. Apalagi di zaman akhir ini, orang banyak yang sibuk dengan urusan dunia, urusan duit tok wis. Duit jabatan. Akhirnya terasa dia itu sumpek hidupnya. Sumpek. Kenapa ya kok saya ini kok kepingin ketenangan jiwa. Tenangan jiwa. Kenapa? Ya itu tadi, tidak punya zikir. Tidak ada istiqomah kebiasaan berzikir. Beda dengan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya biasa-biasa, tapi rohnya ini kuat. Ketaatannya itu kuat, hidupnya tenang. Dilindungi, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Duit akeh tapi ya gitu, kadang sholat, kadang ndak punya zikir. Akhirnya sumpek terus. Ben bengi ndak iso turu misalnya, ngombe pil terus. Begitu juga yang menguatkan kita ini, badan kita ini, diantaranya qiyamul lail, sholat di malam hari, bangun malam sebelum subuh, kemudian sholat beberapa rakaat, walaupun sedikit. Ini bisa memberikan semangat lebih untuk kita menjalani hari itu. كل يوجد الاستقامة. هذه الاستقامة أعظم كرامة.
الاستقامة في أفعالك وفي أقوالك وفي حركاتك وسكناتك هذه توهبك الصلاح والتقوى وقربك من الله سبحانه وتعالى. Dan ini membutuhkan istiqomah. Hal-hal seperti ini butuh kita istiqomahi. Karena itu selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan orang yang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, insya Allah manfaat daripada ibadah yang kita lakukan itu akan nampak pada diri kita. Alhamdulillah, Allahumma ya man wafaqa ahli al-khair wa a'anhum alayh, waffiqna lil-khair wa a'inna alayh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وإشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وجزا الله خير القائمين على هذا المجلس وفقهم الله لما هو في الصلاح والبركة والعفو منكم. Mudah-mudahan kata beliau sebagaimana Allah memberikan kekuatan kepada para ulama kita, orang-orang terdahulu untuk supaya bisa taat, bisa istiqomah, mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ditutup dengan doa, mudah-mudahan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan terima kasih banyak kepada yang hadir, begitu juga Sahibul Bait yang menyediakan tempat dan lain-lain, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.